wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Khut Aqidataka minal kitabi wa sunnati sahihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasulullah alaihi wasallam. Insyaallah malam hari ini kita akan selesaikan atau kita khatamkan ya kitab Khut Aqidataka minal kitabi wa sunnati as-sahihah. Kita sampaikan pada pertemuan yang lalu pada bab al-amal bil Quran wal hadis. Bab tentang mengamalkan Al-Quran dan hadis ada yang ketinggalan kemarin poin ke-6 dan ke-7. Kita mau sampaikan sekarang. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, kaifa tuhibbullaha wa rasulahu. Bagaimana kita mencintai Allah dan Rasulnya. Kata Syekh, atau bagaimana Anda mencintai Allah dan Rasulnya. Kata beliau, uhibbuhuma bita'atihima wattiba'i awamirihima. Aku cinta kepada Allah dan Rasul dengan cara mentaati keduanya dan mengikuti perintah-perintah keduanya. Ittiba, mengikuti, mentaati perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Ali Imran ayat ke-31. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surat Ali Imran ayat ke-31. Katakan, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Allah pasti mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini dinamakan oleh para ulama dengan ayatul mihnah. Ayat ujian, imtihan.
untuk menguji siapa yang benar kecintaannya kepada Allah dan Rasul dan siapa yang dusta. Kita ingat ucapan seorang penyair Arab yang mengatakan ta'sir rasulah wa anta tudhir hubbahu hadza muhalun fil qiyasi badi'u in kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata seorang penyair Arab, engkau memaksiati Rasul, engkau menyelisihi ajaran Rasul, tapi engkau menampakkan, mempropagandakan, mengklaim cinta kepada Rasul. Ini sesuatu yang tidak connect, yang tidak bersambung. Kata penyair dalam bait yang kedua, in kana hubbuka shadiqan, jika cintamu jujur kepada Rasul, pasti engkau akan mentaati Rasul. Karena kaidahnya orang yang cinta pasti mentaati orang yang dia cintai. Maka dari ayat ini dan juga dari penjelasan penyair tadi, cinta bukan sekedar ucapan di bibir saja. Ya, orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasara mengatakan nahnu abna Allah wa ahibba'u. Kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Ya, namun Allah berlepas diri dari orang-orang Yahudi dan ahli kitab tersebut. Sekedar mengaku cinta Rasul tidak ada manfaatnya tanpa ada pembuktian dengan akidahnya, ucapan lisannya, dan amal perbuatan anggota badannya. Makanya sekali lagi ayat ini sebagai barometer. Kalau Anda cinta atau mengaku cinta kepada Rasul, buktikan dengan apa? Fattabi'uni. Ikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mengaku keturunan Rasul, ya, mengaku cinta Rasul, mengaku ahlul baitnya Rasul, lebih utama untuk mereka membuktikan dengan ittiba kepada ajaran Rasul. Bukan sekedar bangga-bangga ya mengaku keturunan Rasul, namun akidahnya menyimpang dari akidah Rasul. Rasul tidak pernah mengajarkan ya mengkeramatkan kuburan wali, mereka mengkeramatkan. Ini jauh dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak ada artinya mengaku cinta Rasul, ahlul baitnya Rasul, tapi akidahnya menyimpang dari akidahnya Rasul, ibadahnya bid'ah. Apalah artinya? Naudzubillahi min dalik. Maka sekali lagi setiap muslim muslimah wajib meyakinkan dalam dirinya cinta kepada Rasul bukan sekedar ucapan di bibir, bukan sekedar klaim, bukan sekedar propaganda, harus dibuktikan dengan ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Rasul wajib, tapi sekali lagi bukan sekedar ucapan di bibir. Rasul SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku dia cintai melebihi orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Contoh, seorang ya guru misalnya mengajarkan tadi ya ngalap berkah di kuburan wali, sedangkan Rasul mengajarkan haram mengkeramatkan kuburan. Bahkan Rasul sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Rasul tidak ridha kuburan beliau dikeramatkan. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat.
Maka kalau ada seorang muslim mengaku cinta Rasul, ketika diperintahkan gurunya tadi mengeramatkan kuburan, dia harus mendahulukan cintanya kepada Rasul dengan ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Atau sang guru, sang ustadz, sang kiai mengajarkan, menyeru, menyuruh merayakan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul tidak pernah merayakannya, sedangkan Rasul tidak pernah menyuruh para sahabat merayakannya, maka seorang yang mengaku cinta Rasul wajib ittiba kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seorang muslim, seorang santri bilang kepada gurunya, wahai Pak Ustadz, wahai Pak Kiai, kalau Anda mengajarkan cinta kepada Rasul, Rasul tidak pernah merayakan hal tersebut, maka kewajiban kita ittiba kepada ajaran Rasul, mengikuti sabda Rasul, iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kalau sang kiai, sang guru mengatakan cinta kepada Rasul tidak perlu dalil, kita katakan ya sudahlah, tidak perlu dalil. Cuma merayakan Maulid Nabi itu mana dalilnya? Paham? Jangan ngeles. Paham dong? Sebagian orang kan dikit ngelesnya begitu. Cinta Rasul nggak perlu dalil. Kita nggak bahas masalah cinta kepada Rasul. Itu kewajiban setiap muslim. Tapi merayakan Maulid Nabi dengan dalih cinta Rasul, mana dalilnya? Mana ajarannya dari Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Seorang sekali lagi muslim muslimah yang sejati kalau mengaku cinta kepada Rasul harus ittiba, mengikuti ajaran Rasul baik dalam akidah, ibadah, demikian pula dengan al-akhlak, metode dakwah dan seterusnya. Lanjut poin ke-7. Hal natrukul amal wa natakilu alal qadar. Apakah kita meninggalkan amal, perbuatan, dan kita hanya bersandar kepada takdir? Kata Syekh, la, atau la natrukul amal. Kita tidak boleh meninggalkan amal perbuatan, baik amal akhirat atau amal dunia. Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang-orang yang memberi, yaitu yang bersedekah, berinfak di jalan Allah, dan dia bertakwa kepada Allah, ini namanya amal. Berinfak, bersedekah, bertakwa, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ikhlas dan ittiba'us sunnah, dan dia membenarkan adanya surga, maka Allah mudahkan jalannya kepada kebaikan, kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasul bersabda, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah karena setiap orang akan dimudahkan apa yang dia perbuat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Poin ke-7 ini berkaitan erat dengan iman kepada takdir. Kalau tidak salah sudah kita sampaikan pembahasan itu, bahwasanya mengimani takdir bukan berarti orang itu pasrah bongkoan atau istilah orang Jawa, atau bersantai-santai menunggu apa yang ditakdirkan, namun sebaliknya, karena kita nggak tahu apa yang Allah takdirkan, maka tugas kita beramal, berusaha, dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah dalam menggapai yang bermanfaat dalam urusan dunia dan akhirat, dan minta tolong kepada Allah. Ini perintah Rasul SAW kepada kita semuanya. Tugas kita sebenarnya simpel. Itu tadi, ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangat dalam beramal.
Sekali lagi, amalan dunia ataupun amalan akhirat harus semangat, ya. Kemudian wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Jangan bersandar kepada usaha sendiri, karena itu syirik. Sebagaimana dalam ucapan Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, al-i'timad ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar kepada usaha sendiri itu syirik dalam tauhid. Ya, karena semuanya dengan takdir Allah. Manusia la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi manusia tidak boleh hanya bersandar kepada takdir Allah. Ya, harus ada ya amal. Ya, amal harus dengan al-isti'anah billah. Itu dua kewajiban seorang muslim muslimah. Bersemangat dalam beramal untuk dunia maupun akhirat dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin ini berkaitan dengan hadis Rasul ketika Rasul mengatakan ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu fil jannati aw finnar. Kata Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan, ditentukan, ditakdirkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Ya, semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dan menjauhkan kita dari api neraka. Semua kita ya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, di mana kita akan tinggal di akhirat kelak, di surga atau di neraka. Semuanya sudah dipatenkan oleh Allah. Rufiatil aqlam wa jafatis suhuf. Telah diangkat pena takdir dan telah kering lembaran-lembaran takdir. Dan karena kita tidak tahu di mana tempat tinggal kita nanti di akhirat, ya, maka kita tadi diperintahkan oleh Rasul, i'malu, beramallah. Ya, dan para sahabat pernah bertanya kepada Rasul setelah Rasul mengatakan semua manusia telah ditetapkan tempat tinggalnya di surga atau di neraka. Sahabat bertanya, idzan natakilu ala maqad kutib wa nadaul amal. Ya Rasulullah, apakah kalau demikian kita tidak perlu beramal, hanya bersandar kepada takdir? Kata Rasulullah, jangan, i'malu, beramallah, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Dalam artian ada hukum sebab akibat. Iya, semuanya dengan takdir Allah. Iya, semuanya dengan kehendak Allah. Tapi ada hukum sebab akibat. Ya, entah urusan dunia, urusan akhirat. Rasul mengatakan innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu bisa diraih hanya dengan belajar. Namanya belajar tidak bisa sambil tidur. Paham? Nah, maka jangan tidur sekarang. Intinya harus ada usaha. Tidak bisa dengan bermimpi langsung jadi orang alim. Tidak bisa dengan berkhayal. Kata Rasul, innamal ilmu bitta'allum. Ada hukum sebab akibat. Ayat tadi yang dibaca ya juga dalil. Ada hukum sebab akibat. Setelah orang itu bersedekah, berinfak, dan dia bertakwa kepada Allah, dia membenarkan surga, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Ada hukum sebab akibat. Ya, al jaza min jinsil amal, kata para ulama. Ada hukum sebab akibat. Setiap amal, setiap balasan sesuai dengan amal perbuatan. Ini juga berlaku dalam urusan dunia. Bisa enggak antum kenyang ya tanpa makan? Mungkin selama 3 hari. Ada yang pernah nyoba enggak? Hah? Ada yang sakti enggak di sini? Hah? Nah, sunatullah. Ya, sekali lagi semuanya dengan takdir Allah, iya, tapi ada hukum sebab akibat. Tidak mungkin orang itu bisa kenyang tanpa makan. Ada sekali lagi hukum sebab akibat. Makanya sesat kalau ada yang mengatakan ya nggak usah usaha, nggak usah kerja, kalau memang ya saya ditakdirkan di Lauhul Mahfuz kaya, pasti kaya. Ya, iya kaya. Ya,
Kayak apa? Nah, naudzubillah min dzalik, kayak orang apa? Iya, kayak orang gila. Karena apa? Nah, orang gila nggak beramal, sedangkan apa? Yang masih sehat akalnya pasti dia beramal. Ya, sekali lagi ada hukum sebab akibat. Maka iman kepada takdir itu salah satu buah manisnya memotivasi kaum muslimin untuk beramal atau untuk bersemangat dalam beramal. Salah kalau ada yang mengatakan iman kepada takdir menjadikan orang itu malas. Naudzubillah min dzalik, itu orang yang gagal paham tentang iman kepada takdir. Ya, kata Imam At-Tahawi rahimallah, wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqihi lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir itu rahasia ilahi. Tidak ada yang tahu, entah malaikat ataupun rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita tidak tahu apa yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz, maka kewajiban kita i'malu, beramallah, berusahalah. Ya, dan tadi minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita lanjut ya, bab yang kemarin sudah kita bahas juga 2 poin ya. Betul, 2 poin yang kemarin kita bahas. Poin ketiga sudah kita bahas belum? Hal fil Islam sunnatun hasanah. Apakah dalam Islam ada sunnah hasanah? Hah? Nah, yang menyimak kemarin. Poin ketiga atau poin kedua? Nggak tahu juga. Taib. Ya, insya Allah poin yang ketiga, ini yang belum kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini berkaitan dengan sunnah dan bid'ah. Ya, sudah kita sampaikan definisi bid'ah, bahaya-bahaya bid'ah, betul ya? Nyatat. Nah, coba disebutkan biar nggak ngantuk. Apa definisi bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi rahimahullah? Yang nyatat. Nah, ada yang mau menjawab? Apa definisi bid'ah? Nah, antum tiap kajian pasti mendengar ya, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Masa ditanya apa bid'ah? Nggak bisa jawab. Nah, coba satu saja, silakan jawab. Apa definisi bid'ah seperti yang pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu? Ini mau khataman loh. Apa perlu di sebenarnya perlu diuji lah, ada ujiannya ini. Baik, silakan dibaca. Apa definisi bid'ah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah? Nggak ada juga. Ya, fadhal. Oh, yaitu definisi di buku yang sudah diterjemahkan. Yang kita tambahkan ya, itu lebih komplit dari ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Ada yang mau jawab? Yang didefinisikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Nggak ada yang nyatat kemarin. Baik, labas. Ya. Kita ulangi lagi ucapan Imam Asy-Syatibi rahimahullah. Al-bid'ah hiya tariqatun fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi ta'ala. Bid'ah adalah setiap jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ibaratun antariqatun fiddin, ya, setiap jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Tudahi syar'iyah, yang menyerupai syariat.
Dan tujuan pelakunya berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah. Ini definisi siapa tadi? Imam Asy-Syatibi, bukan Imam Syafi'i loh ya. Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau Al-I'tisam. Setiap jalan yang diada-adakan dalam urusan agama. Ini yang perlu ditegaskan. Bahwasanya yang dibahas oleh para ulama dari bid'ah yang sesat, bid'ah dalam urusan agama. Baik dalam masalah akidah, ya misalnya akidah yang mengatakan Allah di mana-mana, ya, atau yang mengatakan Allah ya tidak tersifati dengan sifat ya wajah, tangan, itu adalah akidah-akidah yang bid'ah. Ya, karena tadi itu akidah yang belum pernah, tidak pernah diajarkan oleh Rasul, oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencaci maki pemimpin kaum muslimin itu bid'ah sabaiyah. Ya. Kata Imam Syatibi tadi seolah-olah menyerupai syariat. Ya, seperti tadi peringatan-peringatan hari besar Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul SAW. Rasul mengatakan ketika datang ke kota Madinah, innallaha qad abdalakum bima khairan minhuma. Sesungguhnya kalian diberikan 2 hari raya oleh Allah sebagai ganti 2 hari raya jahiliyah kalian, Idul Adha dan Idul Fitri. Inilah sekali lagi hari raya besar kaum muslimin selama setahun, hanya Idul Adha, Idul Fitri. Selain itu perayaan yang bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat. Ini jalan yang diada-adakan dalam urusan agama yang menyerupai, ya, padahal tidak diajarkan sama sekali oleh Rasul SAW. Kemudian tujuan pelakunya berlebih-lebihan. Kenapa dikatakan tujuannya berlebih-lebihan? Ya, karena tadi seandainya dia nggak berlebih-lebihan, cukup dengan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya, diakui atau tidak diakui, diniatkan atau tidak diniatkan, ya. Namun prakteknya mereka berlebih-lebihan. Ya, Rasul tidak pernah merayakan hari raya tersebut, mereka adakan, berarti mereka berlebih-lebihan. Makanya sebetulnya yang ekstremis itu mereka. Yang radikal sebetulnya mereka. Kenapa? Karena berlebih-lebihan. Adapun kita hanya ittiba saja. Ya, Rasul tidak mengadakan, kita enggak mengadakan. Ittiba. Itu bukti cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Kemudian kita bahas ya pada waktu yang lalu, adakah bid'ah hasanah dalam Islam? Jawabannya apa? Adakah bid'ah hasanah dalam Islam? Tidak ada. Mana dalilnya? Kullu bid'atin dhalalah. Dan itu yang dipahami oleh para sahabat Rasul. Di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, kullu bid'atin dhalalatun wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah sesat meskipun semua orang menganggapnya baik. Ukuran baik atau tidak, ya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para as-salaf. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah, dan ini pula yang dipahami oleh Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, manibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Barang siapa yang berbuat bid'ah dan dia menganggap itu bid'ah yang hasanah, maka dia telah menuduh Rasul mengkhianati agama Allah. Karena Allah telah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Allah sudah memastikan Islam sudah sempurna. Di zaman Rasul ketika Hajatul Wada ayat ini diturunkan.
Kalau ada yang menambah-nambah, berarti dia seolah-olah mengatakan Rasul tidak menyampaikan semua ajaran Allah, maka mereka yang menemukannya dan yang mengajarkan. Ini tuduhan keji sebetulnya kepada Rasul. Makanya tadi dikatakan ketika mereka mengaku cinta Rasul, tapi mereka berbuat bid'ah, pada hakikatnya mereka tidak cinta kepada Rasul. Kenapa? Karena tadi mereka dengan bid'ahnya tersebut menuduh Rasul mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Malik membuat suatu kaidah, fama lam yakun yauma idin dinan fala yakunul yauma dinan. Apapun yang tidak dianggap agama di zaman Rasul, para sahabat Rasul, maka sampai kapanpun itu bukan ajaran agama Islam, tapi itu bid'ah yang sesat. Dan ini pula yang dipahami oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dalam awal kitab Ushulus Sunnah, beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuku bima kana ali ashabu Rasul sallallahu wal iktida'u bihim wa tarkul bid'ah fa kullu bid'atin fahiya dhalalah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mengikuti jejak para sahabat, berpegang teguh dengan ajaran mereka dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, dan insya Allah sudah kita sampaikan juga beberapa syubhat alil bid'ah, tentang bid'ah hasanah dan juga tentang jawabannya. Betul ya? Hah? Bisa dites enggak ini? Hah? Ada yang masih ingat apa di antara syubhat mereka tentang masalah bid'ah hasanah? Ada yang nyata enggak? Hah? Ucapan Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Khattab ketika menghidupkan salat tarawih berjamaah mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, yaitu apa? Salat tarawih berjamaah. Kita sudah sampaikan jawabannya. Apa jawabannya? Gimana cara menjawabnya? Hah? Kenapa? Taib itu di antara jawabannya. Yang lain ada beberapa jawaban. Nah, yang berikutnya apa jawabannya? Kata beliau tadi, tarawih itu sudah ada ajarannya dari Rasul, berarti bukan bid'ah itu. Bukan bid'ah dalam istilah syariat maksudnya. Karena Rasul sudah mencontohkan. Kalau ada yang mengambil dalil itu, misalnya ketika kita mengingkari perayaan Maulid Nabi Isra wal Mi'raj, kemudian mereka mengatakan, Umar bin Khattab mengatakan ada bid'ah hasanah, nikmatul bid'atu hadi, maka kita bandingkan perayaan mereka dengan tadi ucapan Umar bin Khattab yang sebabnya adalah salat tarawih berjamaah. Salat tarawih berjamaah apakah ada tuntunannya dari Rasul? Jawabannya apa? Ada. Sedangkan peringatan mereka apakah ada? Tidak ada. Maka batal istidlal mereka dengan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena salat tarawih sudah ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Yang berikutnya sudah kita sampaikan, ini kaidah yang harus ada terus untuk membantah mereka. Rasul mengatakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, dalam hadis riwayat Jabir bin Abdillah dalam Sahih Muslim, setiap Jumat Rasul mengatakannya, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalah. Rasul mengatakan bid'ah sesat. Antum pakai ucapan Rasul atau ucapan Umar bin Khattab? Itu yang harus disampaikan kepada mereka. Silakan pilih. Kalau mereka mengambil ucapan Umar bin Khattab, rubah saja kalimat syahadatnya wa anna Umar Rasulullah. Paham dong? Kalau mereka mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang terpuji dan yang tercela. Kita katakan sama dengan tadi. Rasul mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Anda pakai ucapan Rasul atau Imam Syafi'i? Kalau pakai ucapan Imam Syafi'i, ganti saja syahadat Anda wa anna Imam Syafi'i. Nah, itu melazimkan mereka untuk mengakui bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Dan masih banyak lagi syubhat-syubhat mereka. Alhamdulillah sudah kita sampaikan
beberapa poin-poinnya. Adapun ya salah satu syubhat mereka ini yang poin ketiga, dan ini sudah kita sampaikan insya Allah pada waktu yang lalu. Hal fil islami sunnatun hasanah, apakah dalam Islam ada sunnah hasanah? Ya, kata beliau, na'am fil Islam sunnatun hasanah. Dalam Islam ada sunnah hasanah. Tolong dibedakan antara bid'ah hasanah dengan apa? Sunnah hasanah. Ini juga salah satu kelicikan ahlul bid'ah. Dan ini pernah kita dengar langsung dari mereka. Bahwasanya ada bid'ah hasanah. Apa dalilnya? Sabda Rasul, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang membuat sunnah yang baik dalam Islam. Anda berdalil dengan hadis tadi yang lafadznya sunnah hasanah untuk membenarkan bid'ah hasanah. Gak nyambung. Paham? Namun itulah ahlul bid'ah, asbun saja. Asal ngambil dalil, padahal beda redaksinya. Yang dibahas bid'ah hasanah yang mereka legalkan, dalilnya sunnah beda. Sunnah hasanah itu sudah ada ajarannya dari Rasul, kemudian dihidupkan kembali. Barang siapa yang menghidupkan kembali sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya. Apalagi kalau kita kembali kepada sababul wurud, sebab disabdakannya hadis ini oleh Rasul SAW, yaitu kisah orang musafir datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka membutuhkan bantuan. Kata Rasul, siapa yang mau bersedekah untuk orang-orang ini? Ini pembahasannya masalah apa? Sedekah. Kemudian sebagian sahabat ada yang menyedekahkan kurma. Rasul langsung mengatakan, barang siapa yang membuat sunnah yang baik, dalam artian menghidupkan sunnah yang baik, yaitu sedekah tadi. Ini sedekah sudah ada ajarannya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Cuma itulah ahlul bid'ah asbun saja. Mereka membahas bid'ah hasanah, dalilnya sunnah apa? Hasanah. Ini sekali lagi salah menempatkan dalil, dan itu kebiasaan mereka. Mereka asal-asalan menempatkan dalil. Makanya Ahlus Sunnah dakwah salafiyah sering mengingatkan umat pahami Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafu al-ummah. Nah, bukan sekedar ayat hadis kemudian ditafsirkan sendiri, bukan ayat dan hadis ditempatkan bukan pada tempatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang menghidupkan dalam Islam sunnah yang baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Misalnya di dalam masyarakat mereka tidak paham bagaimana tata cara sholat ala Rasulullah SAW, kemudian disampaikan sifat sholat Nabi, kemudian ketika masyarakat mengikutinya, masa luar biasa pahalanya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Atau dalam masalah misalnya seperti yang akan datang ini, masalah menyembelih hewan kurban. Mungkin ada di tengah masyarakat yang mungkin terpencil, mereka nggak kenal apa itu korban di hari raya Idul Adha. Maka ketika dibahas fasholli rabbika wanhar, kemudian mereka baru sadar, oh ternyata di antara sunnah Rasul adalah menyembelih hewan kurban selesai sholat Idul Adha. Kemudian mereka berbondong-bondong mengikuti. Maka pahalanya orang yang mengajarkan tersebut luar biasa. Ini namanya menghidupkan apa? Fil islami sunnatan hasanah. Dalam hal apapun. Rasul misalnya dakwanya kepada tauhid. Di tengah dai-dai yang malas dakwah tauhid, kemudian ada yang mengikuti dakwah tersebut. Maka ini sunnah hasanah dalam segala bidang agama, dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Man sanna fil islami sunnatan hasanah.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau dilanjutkan hadisnya, sebaliknya kata Rasul, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Ya, barang siapa yang membuat dalam Islam sunnah yang sayyi'ah, ya, sunnah yang jelek, falahu fa'alai wizruha wa wizru man amila biha, maka baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ya, siapapun, baik dari luar maupun dari dalam. Ya, ketika misalnya sudah jelas dakwanya Rasul prioritasnya dakwah tauhid, tapi kalau ada yang menyinyiri dakwah tauhid, ya membelokkan sekarang itu perlu diajari akhlak dulu, nggak usah tauhid itu nanti gampang kalau sudah ada khilafah Islamiyah. Ya, sekarang bukan zamannya dakwah tauhid karena musuh kita ini sekuler liberal. Ya, ini namanya sunnah sayyi'ah dalam Islam. Kalau ada yang mengikuti, baginya dosanya dan dosa orang apa yang mengikuti. Ya, dalam dakwah salafiyah nggak ada ulama, ya masyayikh, dakwah sampingnya ada artis. Ya, maka barang siapa menghidupkan sunnah yang jelek ini, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengikuti. Itu salah satu contohnya. Demikian pula seterusnya. Dalam masalah metode dakwah yang diada-adakan yang tidak pernah diajarkan oleh para salaf, ya, maka ini termasuk sunnah sayyi'ah. Barang siapa melakukannya baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Contoh yang lain, kata para ulama, dalam sejarah salaf nggak ada yang namanya klinik ruqyah, ya, dokter ruqyah nggak ada, ya. Iya, salah pernah meruqyah, iya, tapi nggak ada yang menobatkan dirinya sebagai apa? Tukang, kerjaannya, profesinya jadi apa? Tidak ada para salaf. Ya, maka apa? Yang menghidupkan seperti ini baginya dosa dan dosa orang yang apa? Mengikutinya. Maka hati-hati. Ya, sekali lagi, al ilmu qoblal qauli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum apa? Beramal. Maka hati-hati, jangan menghidupkan sunnah yang sayyi'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Atau yang sering kita bawakan juga, di antara sunnah yang sayyi'ah yaitu mencaci maki pemimpin. Dalam dakwah salafiyah, as-salafiyun sejatinya tidak membolehkan mengkritik pemimpin di hadapan umum, menghibah pemimpin di hadapan umum. Ya, sekarang muncul dai-dai yang mengkritik pemimpin di hadapan umum, ya, kemudian juga mencaci mereka apapun alasannya. Ini termasuk tadi bid'ah, ya, yang sesat, bid'ahnya Abdullah bin Sabah. Dulu yang mempeloporinya Abdullah bin Sabah, sekarang dihidupkan lagi oleh orang-orang itu, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya. Na'udzubillah min dzalik. Dulu salafiyun sibuk dengan pembahasan kitab-kitab para ulama, sibuk dengan pembahasan al-aqidah, manhaj, masalah ibadah, akhlak sebagainya. Mereka jaga lisan dari kebijakan-kebijakan pemimpin. Sekarang luar biasa, sedikit-sedikit posting masalah MBG, kritik sana, kritik. Inti siapa? Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan apa? Sunnah hasanah dalam al-Islam. Ini sunnah sayyi'ah. Maka barang siapa yang melakukannya baginya dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Rasul mengatakan, man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak dia sukai, bersabar. Sabar dalam artian menjaga lisan, enggak usah ghibah. Ghibah orang biasa saja haram, apalagi menghibah pemimpin. Ya. Maka jaga alisan, bersabar. Falyasbir, Rasulnya mengatakan demikian. Demikian pula sabar menjaga anggota badan, jangan sampai memberontak dan seterusnya. Sudah mau azan? Taib, insya Allah kita lanjutkan satu poin lagi setelah azan. Wallahu ta'ala alam. Al muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan poin yang terakhir. Kata Syekh, mata yantasirul muslimun. Kapan kaum muslimin menang? Kapan kaum muslimin jaya, mulia
di atas semua orang-orang kafir. Jawabannya kata beliau, yantasirul muslimun idza raja'u ila tatbiki kitab rabbihim wa sunnati nabihim sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin ya akan menang, akan jaya kalau mereka mau kembali kepada ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, tentunya dengan pemahaman para as-salaf, ya, di antaranya para sahabat Nabi SAW. Mana dalilnya? Hadis yang dikenal dengan hadisul ainah, ya, dalam Sunan Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, idza tabayatum bil aina wa akhadtum aznabal bakar wa raditum biz zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum. Ya, kata Rasulullah SAW, apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-aina, sejenis riba, dan kalian tamak dengan peternakan dan pertanian, tamak kepada dunia, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya, kata para ulama di antara Syekh Al-Albani rahimahullah yang sering membahas pembahasan ini, sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu Islam yang sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan ajaran para sahabat Rasul. Kemudian kata beliau, sekarang ini kaum muslimin nggak akan mungkin bisa sampai kepada hatta tarju ila dinikum, sampai dilakukan yang namanya at-tasfiyah, yaitu memurnikan Islam dari kotoran yang menempel. Ya, jujur saja, ya, jujur saja. Di antara antum, ya, siapa yang pernah mendengar pembahasan at-tasfiyah wa tarbiyah? Angkat tangan. Yang pernah mendengar kajian berjudul at-tasfiyah wa tarbiyah? Sama sekali nggak ada. Satu pun nggak ada. Separuh nggak ada juga. Hah? Nah, inilah salah satu, ya, wallahu alam, kemerosotan, ya, salafiyin yang jarang mendengar pembahasan masalah manhaj dakwah salafiyah, di antaranya at-tasfiyah wa tarbiyah. Padahal dulu sangat amat kental pembahasan yang satu ini, ya, yang dinamakan dengan, kalau bisa dikatakan, program dakwah salafiyah yang paling besar, di antaranya at-tasfiyah wa tarbiyah. Ini bedanya dakwah salafiyah dengan dakwah ikhwan muslimin, dengan dakwah jamaah tabligh. Ya, mereka nggak mengenal at-tasfiyah wa tarbiyah, yang penting Islam. Padahal sekarang kalau kita tanya kepada antum, model Islam yang ada sekarang ini satu atau banyak? Hah? Kaum muslimin memahami Islam bermacam-macam. Maka tidak mungkin kita bisa, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, untuk mengamalkan hadis al-ina tadi, kaum muslimin akan dicabut keinginan dari mereka sampai mereka kembali kepada agama mereka. Ini harus melalui tahapan yang namanya at-tasfiyah, yaitu memurnikan Islam dari kotoran-kotoran yang menempel, kotoran syirik, bid'ah, pemikiran-pemikiran sesat dimurnikan, disampaikan kepada umat, ini syirik, ini bid'ah, ini sesat, kemudian ditarbiyah Islam kaum muslimin dengan Islam yang sahih, Islam yang murni. Maka dengan tasfiyah wa tarbiyah inilah, ya, kata para ulama, akan muncul, ya, daulah Islamiyah yang sejati, akan menang kaum al-muslimin. Dengan apa? Hatta tarju ila dinikum, kembali kepada agama kalian
dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Mana dalil tasfiyah wa tarbiyah? Surat Al-Jumu'ah di antaranya ayat yang pertama, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus rasulnya di tengah umat yang ummi. Apa tugasnya Rasul? Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wa yuzakkihim. Tazkiyah, ya, makna lain tazkiyah, tasfiyah, memurnikan akidah kaum muslimin dari syirik, bid'ah, khurafat. Ya, kemudian setelah ditasfiyah, ditarbiyah. Ya, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu sekali lagi, ya, kalau mau dibahas panjang lebar, intinya ini program besar dakwah salafiyah at-tasfiyah wa tarbiyah, ya, memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, ya, tentunya ini dengan membantah kelompok-kelompok sesat, dengan membantah kesesatan penyimpangan, dan tadi mentarbiyah umat di atas Islam yang as-sahih. Nah, wallahu taala alam. Kemudian kata beliau lagi, wa akhadhu binasi tauhid wa hadzaru minasyirki ala ikhtilafi madahirihi. Kalau kaum muslimin mau menang, harus, ya, memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Harus betul-betul semangat dalam menyampaikan tentang at-tauhid, ifradullah beribadah, mengesahkan Allah dalam ibadah, sekaligus mentahdzir, hazzaru, melarang mereka, memperingatkan mereka dari kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya. Syirik menyembah kuburan keramat, istighosah kepada wali yang telah mati, menyembelih hewan korban untuk, ya, penghuni ya, tempat-tempat keramat, ya, syirik dalam artian berdoa kepada wali yang telah mati. Diingatkan umat syirik itu ini dan seterusnya, ya, dengan tafsil. Ya, kata para ulama, di zaman seperti ini nggak cukup dengan ijmalat, dengan global. Ibadah hanya kepada Allah tidak cukup. Ya, sebagian dai-dai kita kadang ketika ditegur, kenapa kok sekarang nggak dakwah tauhid? Ana dakwah tauhid kok. Ketika saya mengajar masalah sakinah mawaddah warahmah tentang keluarga, saya katakan rumah tangga harus dibangun dengan tauhid. Nggak cukup. Apa itu tauhid? Apa itu syirik? Apa contoh-contohnya? Sampaikan kepada umat. Makanya para ulama menulis kitab tauhid. Para ulama mensyarah kitab tauhid dengan apa? Tafsil, perincian. Nggak cukup dengan yang ijmal, apalagi di tengah umat yang penuh dengan syubhat. Ya, sekali lagi, jangan beralasan saya juga dakwah tauhid, saya mengajarkan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut. Tidak cukup. Paham? Ya, maka sekali lagi, umat akan jaya ketika disampaikan masalah tauhid dan apa itu syirik dengan perinciannya, dengan dalil-dalilnya, dan dengan tentunya penjelasan para al-ulama. Kemudian wa'addu li'a'da'i mastata'u min quwwatin. Kemudian mempersiapkan, ya, kekuatan yang dimampu untuk melawan musuh-musuh al-Islam, dan kekuatan yang paling harus disiapkan kata ulama al-quwwah al-imaniyah, kekuatan al-iman. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, ya, kata para ulama, menolong Allah dengan menolong agamanya, dengan mempelajarinya sesuai dengan, ya, Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman sahabat, mengamalkan agama Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, mendakwakan agama Allah, dan yang paling utama tauhid, pembahasan tauhid dan apa itu syirik. Wa yusabbit aqdamakum. Pasti Allah menolong kalian dan mengokohkan langkah-langkah kalian. Kemudian ditutup bab ini dengan firman Allah surat An-Nur ayat 55, wa adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi
kama stakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinana lahum dinahum walladzi tadallahum wala yubaddilana min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'ah. Yang artinya Allah berjanji kepada orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai penguasa, sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai penguasa di atas muka bumi ini, dan Allah kokohkan mereka atau agama mereka yang Allah ridhoi bagi mereka, dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, tidak berbuat syirik. Ini sekali lagi syarat yang harus dipenuhi oleh kaum muslimin kalau mau menang, mau jaya di atas muka bumi. Harus berpegang teguh dengan at-tauhid, meninggalkan syirik. Dan ini tadi butuh namanya at-tasfiyah wa tarbiyah. Butuh ya tadi semangat para duat untuk menyampaikan tauhid dan apa itu syirik dengan at-tafsil, dengan menjadikannya sebagai skala prioritas. Bukan malah dinyinyi, bukan malah dibubarkan kajian tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Umat Islam sekali lagi tidak mungkin jaya tanpa tauhid, tanpa meninggalkan asyirk. Dan ini yang telah dipraktekkan oleh Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Mereka yang pernah menguasai dunia, mereka yang pernah mengalahkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Dengan apa? Itu pondasinya tauhid, 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 dan meninggalkan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula nanti di zaman Nabi Isa alaihissalam, ketika beliau atau ketika di akhir zaman, orang-orang Yahudi akan dikalahkan oleh kaum muslimin ketika mereka sudah mengamalkan ya budunani la yusyrikuna syai'ah. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Bukhari, la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimal yahud. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Fayaktulahumul muslimun. Kaum muslimin yang akan membunuh orang Yahudi. Hatta yahtabil Yahudi min wal hajar wasyajar, sampai orang Yahudi bersembunyi di balik bebatuan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar, bebatuan pepohonan akan berkata, ya Abdullah, ya Muslim, wahai Abdullah. Kata ulama, Abdullah di sini ada makna yang tersirat, yaitu hamba Allah yang hanya beribadah kepada Allah. Ya budunani, ya Muslim, wahai Muslim, yaitu Muslim yang dalam artian al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki. Muslim yang sejati, yang bertauhid, yang tidak berbuat syirik. Mereka yang bisa mengalahkan orang al-Yahud. Makanya inilah salah satu garis pemisah antara dakwah salafiyah, dakwah ikhwan muslimin, dakwah Hizbut Tahrir, dakwah Jamaah Tabligh. Kalau kita pelajari kitab-kitab para ulama, terutama di zaman ini yang membahas perbedaan kelompok-kelompok tersebut dengan dakwah salafiyah, yang paling utama dakwah salafiyah memprioritaskan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Dakwah ikhwan muslimin tidak ada perhatian terhadap tauhid. Dakwah Jamaah Tabligh lebih parah lagi. Demikian Hizbut Tahrir. Ini sekali lagi yang harus disampaikan kepada terutama du'a salafin. Kalau dulu sangat jelas perbedaan dakwah kita dengan mereka. Tapi sekarang mulai mirip-mirip. Ada konsep dakwah, dakwanya yang penting sakinah mawaddah warahmah. Kita disuruh diam dari kesyirikan dan seterusnya. Apa bedanya dengan dakwah ikhwanul al-muslimin? Padahal ini sekali lagi program dakwah salafiyah untuk mengembalikan kejayaan umat dengan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan, memprioritaskan dakwah tersebut tanpa mengesampingkan pembahasan yang lain. Ini sekali lagi yang dikenal dengan at-tasfiyah wa tarbiyah, dan tadi perbedaannya dengan dakwah-dakwah yang lain. Sekali lagi kita mau tekankan dalam kitab-kitab para ulama, apa bedanya dakwah salafiyah dengan ikhwan muslimin, Jamaah Tabligh, Hizbut Tahrir? Di antara yang paling penting,
dakwah salafiyah memprioritaskan dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan dengan terperinci, sedangkan mereka ya tidak mau dakwah tauhid, bahkan memerangi dakwah tauhid. Naudzubillahi min dzalik. Baik, sampai di sini kita alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sudah kita selesaikan kitab ini, semoga bermanfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Tidak ada? Alhamdulillah. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.